Hai, kembali lagi kita di episode baru Just Talk Ba, episode 14, Sekolah Impian, kalau bukan sekarang, bila lagi? Oke, seperti yang penonton nampak, kita ada beberapa panel jemputan hari ini. Dan panel jemputan ini masing-masing mempunyai ciri-ciri dan kepribadian diri yang berbeza. Oke, sebelum kita masuk ke segmen yang pertama, marilah kita berkenal-kenal dulu dengan panel-panel jemputan kita pada hari ini. Sebab orang bilang tak kenal maka tak cinta. Oke, siapa memulakan dulu? Hello everyone, saya Alia Fika, saya dari kelas 5 Bakti dan saya merupakan Ketua Pengawas SPBT SMJK Chunghua. Oke, jadi saya dengar-dengar lah, bukan dengar-dengar, memang pun si Alia nih dia merupakan seorang yang selalu wakil sekolah, selalu naik pentas. Oke, jadi dia ni dikenali juga lah sebagai all-rounder. Dia selalulah dipandang sebagai face of the school system, tapi dalam masa yang sama, dia ni membawa high expectation sama pressure yang berat. Oke, yang di sebelah Alia, yang manis-manis. Oke, hai guys. Nama saya Clarissa Bell dan kamu semua boleh panggil saya Claire saja. Dan saya dari kelas 5 Bakti dan saya merupakan salah satu EJK PRS sekolah. Okay. Claire ni, dia merupakan quiet observer aka the introvert thinker. Dia ni selalu kena overlook, tapi dalam masa yang sama, dia ni juga mempunyai reflection yang mendalam lah. Dia ni selalu represent student yang tidak banyak bercakap dalam kelas. Tapi dalam masa yang sama, Claire ni juga ada inner thought sendiri tentang apa makna sekolah ni bagi dia. Okay, di sebelah Claire. Hai, nama saya Chong Kaci. Saya dari Lima Jasa. Jadi Chong Kaci ni dia dikenali sebagai the rebellious creative. Dia ni selalu kena misunderstood dan juga orang ni selalu label dia tidak fokus lah. Betul ke itu? Okay, kita tidak tahu. Dan dalam masa yang sama, dia ni ada juga pandangan yang berbeza tentang sekolah bagi dia lah. Okay, seterusnya. Hai, nama saya Maximus, saya dari kelas 5 Bakti. Okay. Maximus ni dia dikenali sebagai struggler turn survivor, di mana dia ni dia ada kisah-kisah dia struggle sendiri masa tengah belajar di sekolah. Jadi dia akan macam bagi tahulah macam mana academic struggles tu tidak define seorang punya word. Okay, tanpa membuang masa lah, mari kita masuk ke segmen yang pertama. Okay. Untuk segmen yang pertama ni, saya ajukan soalan pertama ke Claire, boleh? Okay. Claire, saya mau tahu lah juga, macam mana kau rasa ni sekolah SMJK Chunghwa ni bagi kau? Kau rasa ini calm, serabut ke atau macam biasa-biasa aja? Bagi pandangan saya lah kan, how you truly feel about school ni really reflects sama siapa kau berkawan begitu. Jadi bagi saya, kebanyakan kawan saya ni, diorang memang chaotic lah. Jadi saya rasa school life saya memang sangat chaotic, tapi in a positive way begitu. Ya. Okay, mesti fun tu kan? Ya, very Okay. Seterusnya soalan untuk Alia. Alia kan dikenali sebagai pelajar yang selalu wakil sekolah dari segi sukan atau akademik. Lepas tu selalu pula tu naik pentas, ambil sijil apa semua. Tidak juga begitu. Jadi ramailah yang anggap Alia ni sebagai pelajar contoh. Tapi kami mau tahu juga, apakah sebenarnya cabaran untuk jadi the good student? Actually one of the biggest challenge kan sebenarnya mau maintain your image as the student. Memang sometimes burn out, sometimes you feel like you don't want to do it. Tapi sebab like you have the title, like
teachers put hopes on you, students like adore you begitu. Jadi like as for me to maintain the pace of my image untuk like maintain my saya punya anu di sekolah lagi, prestasi saya di sekolah begitu. Oke. Oke, next soalan untuk Chong Kaci. Chong, pernahkah kau rasa di sekolah bagi kau terlampau ketat untuk kau jadi diri sendiri? Pernah. Saya rasa sekolah ini lebih mengutamakan disiplin dan juga peraturan gitu. Contohnya dari segi pemakaian dan juga gaya rambut. Dengan itu saya rasa macam kita nih saya lupa tidak dapat jadi diri sendiri lah kalau berada di sekolah. Oke, paham juga tuh. Soalan untuk Maximus, kita punya satu-satunya panel laki hari ini. Kau kan pernah struggle di sekolah. Jadi, apakah momen yang kau rasa kau betul-betul struggle masa tuh? Saya rasa yang saya paling struggle masa saya form 3. Saya rasa semua pelajar pun memang begitulah, sebab masa form 3 ini selalunya semua student-student nih sudah tetapkan dorang mau ikut aliran mana, dorang mau duduk kelas mana. Even saya sendiri pun begitu, saya stres hampir untuk 1 bulan, tapi nasib baik juga saya dapat keluar dari red zone saya begitu. Paham, saya relate juga tuh. Oke, now saya mau tanya soalan yang terbuka untuk semua panel. Oke, kalau sekolah nih sebuah lagu, apakah lagu yang kamu rasa paling sesuai lah dengan vibes nih sekolah SMJK Cunghwa? Bakle, kau rancak lagu-lagu. Oke, saya lah duluan. Actually saya suka nih soalan sebab bagi saya sekolah nih kan, saya dapat describe saya punya saya punya vibe sekolah nih, lagu You Are On Your Own Kid by Taylor Swift lah. Jadi dia punya lagu nih maksud dia, even though kau ada banyak kawan di sekolah begitu, tapi at the same time kita sendiri-sendiri juga mau urus diri sendiri, disiplin begitu. Oke, nyanyi sedikit boleh? Rahasia. Oke. Panel yang lain ada mau tambah apa-apa? Kalau silakan ada satu lagu yang saya terdengar dekat TikTok and some YouTube something like that lah. It called Rocketeers. And that song they remind me of the macam yang how fun you are with your friends dalam school era gitu. Siapa yang macam yang dia macam you with your friends together mau capai something gitu. Jadi macam yang that song remind me of my friends and our journey to anu lah begitu. The struggle gitu. Wah, menarik. Oke, Maximus, Chong? Kalau saya, ini bagi saya lah, lagu yang match untuk kami punya sekolah, punya vibes, lagu Sometimes yang dinyanyikan oleh Gary Cinnamon. Sebab sekolah kami ini santai begitu, sama macam itu lagu lah. Chong Kaci? Kalau bagi saya pula, saya rasa lagu Somebody Watching Me ngam untuk vibe sekolah nih lah. Sebab saya rasa saya diperhatikan dalam 24 jam gitu. Oke, paham. Saya pun rasa macam itu. Oke, dengan soalan yang tadi itu, maka berakhirlah sudah segmen kita yang pertama. Hai, kembali lagi kita di segmen yang kedua. Oke, untuk segmen yang kedua nih, kita minta si Claire dulu lah, oke? Kalau kau boleh cipta ruang khas untuk kau
dan pelajar yang macam kau dalam di sekolah. Macam mana kau rasa vibes dalam tu ruang? Bagi saya lah kan, sebagai seorang murid yang dikatakan introvert nih, introvert, saya mau cipta ruang yang sunyi lah begitu. Sebab bagi saya tidak boleh belajar kalau ada benda bising. Saya pernah try juga yang sekitar memang bising tapi saya memang tidak dapat belajar. Sama at the same time, saya mau sediakan satu rak yang penuh sama makanan. Sebab at the same time, bila saya belajar saya mesti ada yang saya boleh makan, Mbak. Sebab bagi saya apa yang saya makan itu ialah ilmu. Ya, ya, food is life. Interesting. Sama lah, kita pun mesti ada makanan kudap-kudapan kalau belajar supaya endaklah bah tanpa stres. Oke. Next soalan untuk Alia. Kalau Alia boleh kasih kurang lah satu tekanan yang ada dalam di sekolah, apa yang Alia mau kurangkan? Probably the high expectations towards the student begitu. Like it's not a bad thing to me. Bukan benda tidak bagus gitu. Tapi like sometimes it put too much pressure on the students. Sebab like kita tidak tahu betapa kuat mentality murid tuh. Jadi like by putting high expectations, to me dia macam yang a bit struggle even for me myself begitu. Sebab like you're surrounded with people yang mengharapkan something this from you begitu. Paham, susah juga kalau orang nih dia menetapkan high expectation dekat diri kita. Oke. Untuk Maximus pula. Kalau kau boleh lah, kalau sekolah boleh bagi sokongan atau dorongan dengan pelajar yang struggle. Kau rasa apa yang patut sekolah buat? Kalau bagi saya lah, sebelum sekolah tuh mau ambil apa-apa tindakan, dorang perlu identify dulu awal-awal murid yang ada masalah dan masalah apa. Contohnya stres begitu. Supaya dorang boleh ambil tindakan yang tepat lah untuk murid tuh. Yang kedua, dorang boleh sediakan program khas untuk murid-murid tuh. Program ini dia tidak semua sama, sebab lain murid lain cara juga kan. Ini supaya dapat lebih membantu murid tuh lah menghadapi masalah dia. And lastly, emotional support gitu, supaya dapat jaga kesehatan mental generasi sekarang gitu. Penting bah juga nih emotional support. Oke. Untuk Chongkachi, kalau ada satu lah peraturan sekolah yang kau boleh buang, apa yang kau mau buang? Kami mau tahu. Kalau bagi saya, kalau ada satu peraturan yang saya boleh buang, saya akan buang peraturan tentang dalam gaya rambut lah gitu. Sebab bagi saya nih gaya rambut tuh tidak terpengaruh dengan pembelajaran kita di kelas gitu. Jadi bagi si Chongkachi, fashion atau style rambut nih dia tidak mengganggu pun sebenarnya pembelajaran harian. Oke. Untuk semua panelis lah terbuka. Oke. Apa jenis guru yang betul-betul inspired kamu semua untuk terus belajar dan bukannya skor saja gitu. Saya lah. Oke. Okay. Bagi saya, the biggest inspiration yang saya dapat dari guru ialah guru yang dia tidak judge murid, bah. Dia tidak cepat judge murid, and then dia tidak merendah-rendahkan tu murid. Sebab itu boleh kasih demotivated untuk belajar, bah, begitu. Jadi instead kalau saya tanya soalan yang saya memang tidak tahu kan, I hope yang itu teacher dia kasih answer yang memang betul-betul answer dan tidak kasih rendah-rendah yang macam takkanlah itu pun kau tidak tahu kan saya sudah ajar tadi begitu. Oke, paham. Panel yang lain ada apa-apa tambah? Kalau sekarang same goes to me lah, sebab like teachers yang boleh like let you explore benda tu begitu. Sebab like not all teachers give you something to explore gitu. Jadi like kalau ada satu cikgu yang boleh like dia macam keep curious begitu. Dia macam yang biarlah kau curious bilang. Sebab it's a type of learning juga begitu. Jadi like it's okay to be curious begitu. That type of teacher lah. Oke. Maximus, Chongkachi, ada mau tambah apa-apa?
Kalau saya pun setuju juga dengan opinion si Yaya, supaya murid tuh tidak rasa direndahkan begitu. Sebab saya sendiri pun pernah mengalami benda-benda begini, jadi saya setujulah dengan opinion dorang. Dan saya suka guru tuh kalau yang dia boleh buat murid dia engage dalam apa yang diajar begitu, supaya lebih masuk lah apa yang diajar. Oke, paham. Congkaci? Bagi saya pula, guru yang membantu kita untuk belajar untuk dan tidak pilih kasih lagi tuh. Biarpun kita nih orang yang jenis lemah dan juga yang pintar gitu. Oke, paham. Ija? Soalan terakhir untuk Maximus sebelum kita ke segmen yang ketiga. Oke, Maximus, kalau ada subjek yang mengajar pasal diri kau sendiri atau kebolehan unik kau lah kan, apa yang patut diajar dalam kelas tuh? Kalau saya mau subjek tentang e-sport. Oh, Sebab saya sendiri pun minat e-sport begitu. Contohnya Mobile Legend begitu. Terus generasi sekarang nih, student-student sekarang memang sudah paham dengan e-sport nih. Dorang tidak asing lagi lah dengan terms-terms begini. Kalau e-sport nih dilaksanakan di sekolah begitu, saya rasa dapat tarik perhatian student sekarang juga untuk belajar begitu. oke, menariknya perkongsian si Maximus nih. Oke, dengan berakhirnya soalan kita nih, maka berakhirlah juga segmen kita yang kedua. Bye-bye. Oke, jadi kembali lagi kita di segmen yang terakhir. Untuk segmen penutup nih, kita mau tanya si Clay lah dulu. Boleh? Oke. Bagi kau lah, Clay. Apa maksud kejayaan di sekolah? Mesti kamu straight A. Bagi saya lah kan, kejayaan tidak semestinya kita dapat straight A lah begitu. Bagi saya kejayaan nih, straight A itu ialah bonus begitu, ekstra. Kejayaan nih, basically bagi saya utamakan kepada adab lah begitu. Kalau kamu straight A pun tapi tidak adab begitu, saya tetap macam make people lose respect for you bah, gitu. Jadi so bagi saya adab and disiplin tuh mesti ada. Ya. Straight A is a bonus gitu. Oh, paham? Oke. Jadi sekarang mau tanya ya Liala sebagai all-rounder. Oke. Sekolah sekarang nih dia lagi fokus pada prestasi kah atau perkembangan diri murid? Kalau to me, more to ke arah perkembangan diri murid. Kalau dari yang saya nampak lah, sebab like me myself, masa yang first masuk sekolah, I'm not this Alia gitu. Jadi like throughout the year, like I have a self development lah gitu dari yang tidak tahu apa-apa, dari yang student yang tidak berapa until now I'm like ikut mana-mana activity gitu. I think like more to self development gitu. Jadi prestasi itu sekadar yang macam yang untuk menunjukkan like it's just begitu saja lah gitu lah. Bagus sih Alian nih. Ada self development. Oke. Next untuk Chongkachi. Kau rasa sistem sekolah sekarang nih dia macam bantu pelajar bersedia kah untuk di kehidupan sebenar atau cuma untuk exam saja? Bagi saya dua-dua lah, sebab kita belajar nih untuk menghafal format untuk lulus dapat E lah gitu. Tapi dalam kehidupan sebenar kita tidak dapat pilih pun ABC gitu. Sebab dalam kehidupan sebenar kita cuma belajar untuk menjaga kesehatan mental dan menyelesaikan masalah konflik gitu. Nah itu aja lah. Oke.
Itulah serba sedikit pandangan daripada si Chongkachi. Oke, untuk Maximus. Apa yang sekolah nih tidak nampak masa kau sedang struggle dulu? Saya rasa yang sekolah ini tidak nampak dorang macam lambat mau identify begitu sama saya ada masalah atau tidak begitu. Ya, saya rasa itulah. Sebab banyak student juga kan di sekolah kita, jadi prioritize dorang pun banyak begitu, fokus dorang pun banyak. Jadi saya rasa itulah opinion saya. Oke, itulah pandangan dari si Maximus. Oke, jadi mestilah ada satu benda tuh kita belajar di sekolah, tapi enggak pernah pun keluar exam. Jadi saya mau tanya semua panelis lah, apakah benda tuh yang kamu belajar tapi enggak pernah keluar exam? Kalau misalkan leadership on how to be a leader begitu. Sebab like benda tu ndak keluar exam pun, ndak pun dia tanya macam mana kau mau jadi seorang ketua, tiada dia tanya begitu. Jadi to me like by watching lagi-lagi guru-guru macam pengetua gitu, dia lead the school, terus dia macam yang oh benda ni kau boleh aplikasikan di luar, begitu. Selain daripada kau macam yang written on paper, dia ndak macam tertulis atas kertas saja, macam subjek-subjek lain. Dia more to macam yang what kau boleh ambil dan kau hadam sampai ke luar nanti, begitu. Oke, itulah dari si Alia, kita punya all-rounder. Panel yang lain, ada mau tambah? Saya ada. Bagi saya lah kan, yang kita tidak langsung belajar dalam subjek, tapi mungkin ada juga is to choose your friendship wisely begitu. Mungkin dalam pendidikan moral ada juga kan orang tanya begitu, tapi tidak yang detailed begitu. Sebab bagi saya kan if kau ada kawan tapi kawan kau itu tidak more to the positive way bah, kau tidak akan fokus di sekolah begitu, sama kau punya life akan jadi miserable. Yeah. So I think please choose your friends wisely. Ya, friendship is important begitu. Cara untuk cari kawan. Friendship is magic. Ya, friendship is magic. Nah, penting nih pilih kawan. Kalau salah pilih kawan, nanti kita sendiri yang binasa. Oke? Maximus, Chongkachi? Saya ada. Oke. Kalau bagi saya lah yang saya belajar tapi tidak pernah keluar dalam exam, time management. Dulu saya nih pemalas, saya selalu tidak buat kerja rumah begitu. Cikgu bagi kerja rumah awal-awal pagi baru saya buat, kadang-kadang time subjek lain baru saya buat begitu. Tapi sejak saya bersekolah di sini, saya belajar sikit-sikit tentang time management, terus pelan-pelan kena develop juga lah itu skills dalam diri saya begitu. Dapat bantu saya juga lah. Sekarang saya tidak juga rajin, tapi saya dapat buat kerja saya dengan teratur begitu. Oke, paham. Yang lain nih pernah buat kerja rumah awal pagi kan? Siapa saja tidak pernah. Lagi-lagi time exam. Oke, untuk Chongkachi? Bagi saya disiplin diri, sebab semenjak saya sudah masuk sekolah menengah, baru saya dapat mendisiplinkan diri saya, macam untuk ikut peraturan sekolah gitu. Gitulah. Oke. Itulah sedikit sebanyak dari kita punya panelis. Oke. Kita mau tanya Alia lagi. Boleh bahkan? Oke. Kalau sekolah nih dia bukan pasal keputusan aja. Apa yang patut jadi ukur kejayaan? It's for me lah kan, kemahiran hidup kau lah, kemahiran on you doing something gitu. So like takkanlah kau mau keluar lepas tu like kau tidak tahu apa-apa gitu, macam yang memasak, macam si Clay bilang apa main instrumen, begitu, like it's a kemahiran for you to learn begitu. Jadi like for me it's important juga lah like untuk kau aplikasikan. So like kalau belajar pun macam contoh kimia, kau belajar pun kau mesti ada akan apply dia baru kau faham. Same to kemahiran for me gitu. Jadi like kalau tidak result, I think you should more on kemahiran, begitu. Paham. Oke. Mau tanya Chongkachi? Oke. Pernahkah kau dinilai bukan dari potensi sebenar, tapi dari perangai kau saja? Sebenarnya memang pun pernah. Allah. Kadang cikgu tengok kita nih nakal gitu, jadi
bukan bermaksud kita nih tidak mau ingin berjaya lah gitu. Kita nih kadang orang Cigu dengar kita punya cerita dari eh, orang-orang gitu, kita nih tidak bagus berkawan sama budak yang toksik gitu, terus dianggap yang macam pelajaran pun tidak mau macam tidak mengutamakan pelajaran gitu, macam eh, tidak penting lah gitu. Tapi bukan bermaksud begitu, cuma orang tidak tahu cerita latar belakang kita ini. Oke, paham juga, kasihan. Oke. Oke, soalan terakhir untuk Maximus sebelum kita menutup segmen yang ketiga. Oke, bila kau tengok ke belakang, oke, apakah satu benda yang kau rasa sekolah ni patut ubah supaya pelajar macam kau yang struggle ni tidak tertinggal? Saya rasa yang pihak sekolah nih perlu ubah, dorang mesti prioritize student macam kami dulu supaya kami tidak tertinggal begitu. Supaya kami pun dapat highlight kami sendiri, kami dapat experience apa yang kawan-kawan kami rasa. Begitulah. Oke, itu saja. Ya. Oke. Maka dengan itu habislah sudah segmen kita yang terakhir. Yeay. Oke, dari kita punya panel nih kita dapat tahu lah banyak perspektif yang berbeza. Macam si Alia, kita dapat tahu perspektif dia sebagai all-rounder dekat sekolah ni. Kita dapat tahu juga perspektif dari si Chong sebagai rebellious kreatif, di mana orang-orang yang nakal, pelajar yang nakal ni selalu disalahpahamkan, selalu dinilai dari perangai saja. Dorang tidak tengok pun potensi sebenar. Kita juga dapat tahu lah dari si Maximus ni macam mana dia struggle dan macam mana juga untuk bantu student-student yang sudah struggle macam dia. Oke, itu sajalah. Oke, dan saya harap episode kali ini sedikit sebanyak membantu penonton di luar sana yang menghadapi masalah yang sama seperti mereka. Oke, itu saja dari kami. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe episode kali ini. Bye-bye!